Lagi viral, polisi tahan pegawai Kemenperin kasus IMEI HP. Dilansir dari CNBC Indonesia tanggal 28 Juli jam 11.41 ya berita ini rilis. Di sini ada info mengenai polisi yang menahan pegawai Kemenperin kasus IMEI HP. Dan teman-teman juga bisa baca ya link lengkapnya berita ini aku udah siapkan pada kolom deskripsi. Kasus pelanggaran aturan IMEI ini berawal dari inisiatifnya yang mengaku pernah didekati oleh beberapa pengusaha untuk ikut terlibat mengakali aturan IMEI ya, yang bertujuan untuk mencegah peredaran HP impor ilegal. Nah, ngomongin buat beberapa pengusaha ini untuk mengakali aturan IMEI, aku rasa teman-teman tahu ya ini beberapa nama orangnya karena juga pemain besar HP ya di Indonesia. Banyak banget jualan HP Inter yang notabene 90% HP Inter yang dijual bekas ya, iPhone bekas terutama. Ini aku berani bilang ya, IMEI-nya pasti nembak ya guys. Dan nembaknya ini semua terdaftar ya di website Kemenperin. Lanjut lagi, Agus meminta kepolisian untuk membongkar habis praktik pelanggaran aturan IMEI. Ini yang berjalan di Kemenperin ya guys. Jadi buat kedepannya aku rasa ini udah mulai sulit ya nembak IMEI. Jujur aku senang ya dengan muncul berita seperti ini karena juga sekaligus mengkonfirmasi semua omongan aku ya terkait informasi IMEI. Aku selalu bilang iPhone Inter yang terdaftar di website Kemenperin ini udah pasti banget ya IMEI-nya nembak guys. Dan aku cukup banyak juga ya mendapat cemooh, mendapat ancaman juga dari beberapa pelaku usaha ya penjual HP terutama. Karena banyak yang bilang mereka ini merasa dirugikan ya dengan semua edukasi aku. Dan ini yang terbukti ya saat ini, tanggal 28 Juli ya berita ini rilis, polisi tahan pegawai Kemenperin kasus IMEI HP. Jadi pada video kali ini aku akan mempertegas lagi ya ke teman-teman, buat kalian yang mau beli iPhone 12 ke atas, terutama mau beli baru, mau beli bekas, ini IMEI-nya wajib banget ya terdaftar di Bea Cukai. Ini khusus ya buat iPhone internasional. Sedangkan buat yang mau beli iPhone resmi Indonesia, saat ini ada 3 model number, PA/A, ID/A, dan SA/A. Ini nggak perlu ya terdaftar di Bea Cukai, karena semua unit resmi Indonesia ini harus terdaftarnya di website Kemenperin. Jadi dengan kata lain, website Kemenperin ini hanya khusus ya buat unit yang dijual di Indonesia ya guys, unit resmi melalui Autores resmi, seperti iBox, Digimap, Blibli Store, Erafone, Story-Eye, dan beberapa Autores lainnya. Dan yang nggak mungkin juga ya, iBox, Digimap, jualan barang Inter baru ini juga udah nggak mungkin guys. Itu kenapa IMEI iPhone Inter ini harusnya terdaftarnya di Bea Cukai ya, bukan di Kemenperin. Selanjutnya, iPhone Inter apa sih kak yang aman buat digunakan? Atau ciri-ciri iPhone Inter yang aman ya buat kita beli. Di sini ada 2 poin ya guys. Poin pertama, kalau kita mengacu kepada peraturan IMEI yang udah berlaku ya September tahun 2020. Peraturan yang pertama ini jelas ya. Unitnya harus udah aktif sebelum kebijakan IMEI berlaku. Jadi dengan kata lain, semua unit iPhone Inter yang udah aktif di bawah September 2020 ini pasti ya udah mendapatkan pemutihan. Dan ini pasti aman ya guys buat kita gunakan. Nah cuman tahan dulu ya guys, karena masih ada poin keduanya. Poin kedua lebih ngomongin buat penggunaan SIM cardnya. Ini SIM card ya guys. Jadi nggak hanya iPhone aja yang udah harus aktif lama, SIM cardnya pun ini juga udah harus menggunakan SIM card Indonesia ya, sebelum kebijakan IMEI berlaku. Jadi dengan kata lain, kalau unit iPhone-nya ini memang udah aktif lama ya, seperti generasi iPhone 11 ke bawah, yang dirilis tahun 2020 ke bawah, ini kan pasti udah pada aktif semua ya, iPhone Inter. Tapi kalau masuk ke Indonesianya, baru di bulan Oktober aja ya, Oktober 2020, ini kan pastinya menggunakan SIM card Indonesia, ya baru ya di bulan Oktober setelah kebijakan IMEI berlaku. Nah ini pun juga tetap guys, IMEI-nya pasti ya kena blokir kalau kita nggak daftar resmi ya di Bea Cukai. Jadi 2 poin ini teman-teman harus penting ya mengetahui kalau kalian ingin membeli iPhone Inter. Dan yang sangat disayangkan buat poin nomor 2 ini benar-benar sangat sulit banget ya buat kita mengetahui kapan iPhone Inter ini
menggunakan SIM card Indonesia. Jadi buat teman-teman, aku sangat menyarankan banget ya, untuk yang mau beli iPhone 12 series ke bawah, ini teman-teman harus agak berhati-hati ya. Jangan tergiur dengan iPhone harga murah. Ini ingat guys, beli sesuatu barang ya, ini ada harga, ada kualitas. Dan buat kalian yang ingin membeli iPhone 12 ke atas, khusus buat unit Inter, ini pastinya 100% IMEI-nya harus terdaftar ya di Bea Cukai, bukan Kemenperin guys. Khusus iPhone Inter ya. Nah ini yang sangat disayangkan ya guys. Untuk IMEI iPhone Inter yang udah kena blokir, kita nggak bisa ya daftar resmi melalui Bea Cukai. Untuk saat ini belum bisa ya guys. Belum ada jalur resmi ya yang dibuka oleh pihak Bea Cukai. Karena memang aturan IMEI itu ini buat membatasi ya pergerakan IMEI yang ilegal atau HP-HP impor yang nggak resmi ya. Jadi ini ya agak masuk akal aja ya kalau pihak Bea Cukai ini menolak buat kita mendaftar resmi ya. Untuk kasus-kasus kita yang udah kena tipu, Bea Cukai menolak, ini ya wajar aja guys. Karena kalau mereka pun membuka satu program baru untuk kita bisa membayar pajak resmi lagi, aku rasa ini ya nggak menuntaskan juga ya masalah terkait impor HP ilegal yang masuk ke Indonesia. Jadi di sini dengan ada berita seperti ini bisa memberikan pelajaran ya buat kita sebagai konsumen, ini harus lebih pintar ya dalam membeli barang. Nah ngomongin buat solusinya, solusi paling ampuh buat pendaftaran IMEI ya yang udah kena blokir seperti ini, cuman satu aja guys. Teman-teman harus ikutin ya prosedur pendaftaran Bea Cukai resmi. Di sini buat prosedurnya memang butuh ya boarding pass tiket pesawat dari luar negeri ke Indonesia, baru ya bisa didaftarkan. Nah simpelnya teman-teman tinggal titipin aja ya HP kalian ke saudara, ke teman-teman yang mau pergi ke luar negeri, dan nantinya pas balik ke Indonesia, ya teman-teman tinggal minta tolong mereka ya daftarin untuk IMEI iPhone-nya. Ini sih udah paling simpel banget ya guys. Atau teman-teman tinggal pinjam aja ya tiket boarding pass. Nah di sini teman-teman tinggal daftarin aja ya IMEI-nya. Jadi ini adalah salah satu cara ya guys buat kita bisa daftar resmi ya melalui jalur Bea Cukai. Karena kalau udah terdaftar resmi di Bea Cukai, ini pasti banget ya 100% IMEI iPhone Inter kalian ini pasti aman guys. Oke guys, sekian ya video kali ini edukasi mengenai IMEI iPhone. Semoga dengan adanya berita seperti ini bisa menambah wawasan ya teman-teman. Dalam membeli iPhone ini harus lebih pintar ya kita sebagai konsumen, biar kita ini nggak dirugikan guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.